Bang Saididu ini kan dilaporkan oleh kepala desa anggota dari Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia, APDESI, yang dulu dibawa-bawa untuk dukung Pak Jokowi 3 periode, minta jabatan desa diperpanjang. Yang demo di depan DPR sudah bakar-bakar pun nggak ada satu pun yang ditangkap. Ya, inilah APDESI kelakuannya. Ya. Giliran dia laporkan Pak Saididu langsung ditindaklanjuti. Jadi saya bilang memang ini masalah, tapi masalahnya bukan di situ. Justru yang harus kita tarik adalah ada kepentingan apa di balik pelaporan. Kalau kita tarik benang merahnya, kepentingannya adalah untuk pembungkaman suara kritis Bang Saididu agar tidak lagi mengkritik proyek PIK 2 ini. Karena kalau ini terus dikritik, terganggu. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia terpaksa belanja lahan normal, harganya jadi normal kan jadi biaya tinggi. Yang kedua, bisa jadi dibatalkan proyek itu, cuan hilang potensinya. Nah, siapa yang punya proyek ini kan PANI, PT Pantai Indah Kapuk 2. Dan di situ bisa kita searching di Google, pemegangnya 2 orang. Aguan atau Sugianto Kusuma dan Antoni Salim. Dan yang paling diehat di proyek ini Aguan. Makanya saya bolak-balik tuding Aguan gitu loh. Aguan ini yang diuntungkan. Makanya saya tidak mau kemudian kita dibenturkan dengan polisi, dengan sama aktivis, apalagi receh-receh seperti APDESI gitu loh. Kita tarik langsung kepada saudara Sugianto Kusumo. Tidak ada urusan APDESI kita ya? Sebenarnya tidak ada, dia hanya dipakai. Saya sekarang begini Bang, apa kepentingannya seorang lurah melaporkan Saididu padahal tanah warganya yang jadi korban? Harusnya kan dia melindungi warganya yang tanahnya. Membela. Bukan melaporkan orang yang sedang memperjuangkan warganya yang tanahnya digusur, dikasih ganti rugi semaunya. Jadi berarti dia cuma dipakai ya, dijadikan alat untuk melapor ya? Jangan alat lah, itu masih terlalu halus. Antek saja sebenarnya ini, begitu loh. Jongos ya? Itu lebih tepat. Begitu. Jongos. Iya. Jadi dia hanya dipakai untuk itu ya, untuk melaporkan Pak Saididu. Saya lanjut yang kedua. Tadi kan Bang Abraham ini kan juga sudah bicara tentang soal kriminalisasi. Ya, saya setuju. Terhadap Bang Saididu ini adalah kriminalisasi. Apa sih kriminalisasi itu? Yakni proses untuk mengkriminalkan satu perbuatan yang sebenarnya bukan kejahatan seolah-olah menjadi kejahatan. Kalau kita tarik substansi apa yang disampaikan oleh Bang Saididu, beliau kan menyampaikan pendapat saja. Dan menyampaikan pendapat itu justru bukan kriminal, hak konstitusional. Pasal 28 kan ya berpendapat di muka umum kan dijamin. Bagaimana bisa sesuatu yang sebenarnya pendapat yang konstitusional ditarik menjadi menghasut, mencemarkan, kebencian, permusuhan, sara, dan seterusnya. Kan yang dipakai kan ini pasal sampah Bang. Jadi pasal itu 28 ayat 2 dan 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, juntonya 45A ayat 2, 45A ayat 3. 28 ayat 2 itu tentang tadi kebencian dan sara ya, yang seolah-olah memprovokasi tadi. Kemudian 28 ayat 3 ini sebenarnya mengedarkan kabar bohong tadi yang menimbulkan kerusuhan. Nah, ini yang dia pakai. Ya, yang kita tertipu dulu. Kita sempat tertipu oleh DPR dan pemerintah lah kira-kira. Dua-duanya menipu lah kira-kira begitu. Dulu kita kira ketika Undang-Undang ITE kan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Sebelumnya kan 19 2016. Pertama kali 11 2008. Kita anggap perubahan Undang ITE itu menjadikan undang-undang itu tidak represif. Terus yang kasus kedua, kita anggap ketika Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menggugat ke MK pasal 14 ayat 1, 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang sering digunakan untuk menangkap aktivis dengan menyebar hoak, itu kan dibatalkan. Kita gembira kan? Ternyata substansi pasal 14 ayat 1, 2 dan pasal 15 itu diadopsi menjadi pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE yang baru. Jadi Bang Saididu itu dianggap mengedarkan kabar bohong juga dengan pasal ITE. Memang ancamannya nggak sama, kalau yang lama kan 10 tahun tuh undang-undang lama, yang ini 6 tahun, denda 1 miliar, tapi kan bisa digunakan untuk menahan. Problem kami nih Bang ya, di aktivis itu sebenarnya bukan bertarung di pengadilan. Bertarung mah biasa kita, adu argumen bisa. Problem kita itu ketika penyidik menggunakan kewenangannya untuk menahan. Dan ketika kita bicara kewenangan menahan, kan yang pertama syarat objektifnya dulu. Pasalnya udah 5 tahun belum. Nah, ketika pakai pasal ini sudah terpenuhi. Walaupun ada ini kan ya 311, 310 yang pencemarannya ada, tapi kan dia nggak akan pakai itu untuk menetapkan tersangka dan bisa menahan. Dan itu terjadi di beberapa kasus di era Jokowi. Sebenarnya masalahnya itu terkait pencemaran. Tapi 28 ayat 2 itu selalu ditempelkan. Kenapa? Ada subjektivitas penyidik untuk menjuntokan dengan pasal itu agar ketika penyidik tidak mengambil kebijakan untuk menahan status tersangka, ada dasar hukumnya. Karena ancamannya di atas 5 tahun. Ini pasal sampah Bang, 28 ini.
Dan ini yang sekarang sedang diterapkan ke Bang Said Didu. Maka saya katakan ini kriminalisasi. Karena menyampaikan pendapat itu adalah hak konstitusi, kok dianggap kejahatan dengan pasal Undang-Undang ITE. Betul. Gitu. Yang menarik kan tadi Anda katakan bahwa Pak Said Didu ini sebenarnya sudah dinego ya. Mau dibayar 100. Kombinasi sih, nego dan ancaman. Jadi ada dua ini ya? Iya, kombinasi. Stick and carrot. Satu dia dinego mau dibayar 100 berapa miliar? 150 miliar. Oleh tanahnya ya, mau diganti. Ganti rugi tanahnya yang ada di PIK itu 150 miliar. Tapi beliau nggak mau kan, beliau justru bilang, kalau mau beli tanah dengan wajar, ya rakyat aja yang dibeli tanahnya secara wajar ya. Saya nggak usah, saya biar gratis kan. Iya, betul. Berarti sebenarnya apa yang dilakukan pihak PIK ini hanya ingin membungkam ya. Karena kan yang dihubungi cuma Pak Said Didu aja kan. Makanya saya bilang 150 miliar itu bukan harga tanah, harga untuk membungkam Bang Said Didu. Nah makanya wajar Bang Said Didu jadi tersinggung. Emang harga gua cuma segitu. Bukan dalam pengertian untuk bisa menaikkan itu, bukan. Tapi menarik komitmen yang beliau sampaikan ke kami saat kami silaturahmi Sabtu yang lalu. Saya sampai pada legacy seperti saat ini, itu butuh waktu sampai usia saya 62 tahun. Kalau saya berbelok, saya butuh 50 tahun lagi untuk membangun hal yang sama. Lagi pula Bang, kalau orang-orang sudah di kelas itu kan need-nya bukan lagi harta. Benar. Need-nya sudah legacy, kita bicara legacy. Apalagi, mohon maaf nih, zohirnya, alamiahnya. Bang Said Didu kan lebih duluan dari saya, katakanlah. Orang-orang 60 di atas itu kan ibaratnya menuju ajal kan. Orang kalau sudah menuju ajal berjuang untuk husnul khotimah. Lah kok tiba-tiba Said Didu dinego, sekarang nggak ngomong lagi kritis, kan habis beliau. Beliau yang nggak mau ini harga matinya itu. Jadi dan itu yang membuat kita semangat mendampingi beliau begitu. Berarti kalau ini jelas ya, fix ya bahwa ternyata memang kasus ini hanya ingin membungkam Pak Said Didu yang punya daya kritis terhadap PSN di PIK 2 ya. Karena kalau kita lihat kan yang paling vokal nih berbicara tentang PIK 2 kan Pak Said Didu. Dan alhamdulillah mungkin karena adanya Pak Said Didu, masyarakat yang ada di Banten ya, utamanya di lokasi PIK itu berjadi semangat kembali ya. Tadinya kan saya lihat sudah kendor juga ya. Sudah kendor. Sekarang udah semangat kembali untuk menuntut haknya lagi. Kira-kira seperti itu, Bung Ahmad lihat di Banten. Gimana sih sekarang keadaannya di Banten itu? Ada dua pemicu ya sebenarnya. Secara opini nasional memang Bang Said Didu itu punya peran untuk membalikan ghiroh atau semangat ya masyarakat di lapangan untuk berjuang. Secara alamiah memang kemarin terjadi kecelakaan itu juga memicu itu. Kan yang menyebabkan anak 13 tahun sampai meninggal terlindas truk yang membuat material. Itu kan banyak melanggar itu, Bang. Sudah banyak korban ya? Sudah banyak korban sebenarnya. Keluhan ya masyarakat tentang terkilir mudik 24 jam itu udah lama. Dan sudah ada ya peraturan bupati yang mengatur jadwal truk-truk itu harusnya jam 10 malam sampai 5 pagi. Ini 24 jam. Dan aparat tidak melakukan. Aparat membiarkan. Paling kalaupun yang ditindaki paling supirnya aja ya. Ya, itu yang kemarin ada. Proyek nggak pernah diminta pertanggungjawaban. Ada buzzernya Aguan lah, kira-kira saya sebut begitu. Dia bilang, itu kan truk-truk tanah pribumi, bukan truk-truknya si Aguan gitu. Itu kan ya ngasih makan supir, ngasih pekerjaan. Saya bilang begini sederhana, analisanya bukan ke situ. Yang harus kita lihat, proyek itu punya siapa, yang paling diuntungkan siapa. Kalau kita bicara proyek itu, ya PANI yang punya. Dan kalau kita bicara siapa otoritas dari perseroan yang paling diuntungkan, pemegang saham. Dan siapa pemegang saham mayoritas di PT PANI? 80 sekian, hampir 90% ya Aguan sama Antoni Salim gitu loh. Jadi saya tidak ingin kita itu justru diadu domba, mohon maaf ya, diadu domba dengan sama supir truk, besok diadu domba misalkan sama polisi ya. Jadi kepada Bapak polisi silakan saja jalankan tugasnya, periksa nggak apa-apa, tapi jangan menahan gitu loh. Kalau sampai besok itu ditahan berarti ada atensi yang sampai juga ke institusi polisian. Lah kalau semua sudah dikendalikan oleh oligarki properti, kemana rakyat mencari perlindungan gitu loh. Nah, saya lanjutkan ya. Kenapa saya dibilang sama kawan, kok sebut-sebut Aguan, kenapa sih? Berkali-kali begitu kan, Sugianto Kusuma. Ya memang kenyataannya begitu gitu loh. Karena Aguan yang punya proyek. Karena Aguan yang punya proyek. Saham terbesar. Saham terbesar. Dan kemarin kan sempat ramai Bang. Aguan mau bangun masjid di Pantai Indah Kapuk. Saya kan bikin artikel jadi ramai tuh. Saya bilang itu kamuflase. Kenapa? Yang mau dibangun cuma satu. Yang potensi tergusur dari yang nanti akan jadi proyek kan hilang.
Sekarang abang masuk ke PIK. Iya, saya pernah masuk ke sana. Apa ada di sana ratiban, maulidan, azan aja lah kumandang enggak kan? Ya, kan sebelumnya kampung-kampung itu kan rame begitu. Nah, yang begini ini kan yang harus kita ungkap, sehingga saya setuju tadi kita tidak sekedar bicara kerugian yang dalam bentuk natural tanah saja nilainya. Banyak kerugian yang lain yang nggak bisa dihitung dengan natural uang, yang ini akan terampas ya kehidupan kultur masyarakat tuh dengan adanya proyek ini gitu loh. Sebenarnya sih kalau ya ini ngikuti aturan, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Misalkan masyarakat juga nggak apa-apa kami jual, kami akan pindah di sana juga kami masih bisa membangun rumah dan sebagainya, nggak ada masalah. Kalau rakyatnya ikhlas. Rakyatnya ikhlas ya. Oke. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Ini mereka terpaksa menjual ya? Bukan terpaksa. Dipaksa? Kalau terpaksa menjual kan udah sempat pegang uang ya Bang ya. Oke. Ini uangnya nggak dipegang sama sekali, tanah udah nggak bisa diakses gitu loh, udah diuruk, udah dimacam-macam gitu loh. Oke, berarti dipaksa ya? Lah itu yang menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Jadi seolah-olah hak daripada keperdataan tanah itu dihilang, diambil oleh negara atas nama PSN dan langsung dibangun. Nah ini nanti tinggal cari ke pengadilan. Biasanya dititipkan tuh Bang konsinyasi di pengadilan. Walau saya akui memang di proyek itu dia kombinasi. Ada juga yang dikasih harga agak tinggi untuk memecah suara masyarakat sehingga nanti mereka nggak bareng-bareng berjuang. Jadi beragam ya? Iya beragam. Jadi ada yang dibeli dengan lumayan. Ada gitu. Supaya mereka nggak bersatu ya? Dipecah begitu. Oke. Ya, termasuk kan pakai NJOP Bang. Oke. NJOP itu kan bisa ditentukan oleh Pemda. Oke. Nah, tinggal Pemda berapa kan? Kalau mau dinaikkan berarti lebih tinggi, kalau enggak berarti kan rendah. Oke. Dan saya kan sudah berkali-kali nulis, ini yang jadi masalah Bang sebenarnya yang dirugikan bukan rakyat saja Bang, negara dirugikan Bang. Abang kan pernah ketua KPK nih, pasal 2, pasal 3 itu kan unsur utamanya kerugian keuangan negara, adanya penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, walaupun nggak diri sendiri, kalau orang lain atau korporasi kan bisa. Sekarang kerugian negaranya, saya bilang Bang, Abang transaksi tanah per meter 500.000, pajaknya sama enggak dengan semeter 50.000? Potensi pendapatan negara kan dari pajak itu. Jadi, penyalahgunaan kewenangan di mana? Ya Jokowi menetapkan itu PSN karena tidak cocok ini, tidak memenuhi kualifikasi. Jadi ada penyalahgunaan dari Jokowi menetapkan jadi PSN, ada potensi kerugian keuangan yang nampak sajalah dari pajak transaksi tanah yang harusnya nggak pakai 50.000 per meter. Yang diuntungkan siapa? Aguan lah, korporasi aguan. Untungnya di mana? Biaya produksi untuk bangun properti murah Bang. Murah ya. Harusnya membebaskan 500.000, ini cukup 50.000 perak gitu. Dan di PIK itu Bang untuk kafling tanah bangun saja itu jadinya 30 juta per meter. Coba bayangkan dari 50.000 jadi 30 juta. Jadi kalau saya mau datang ke sana beli tanah itu 30 juta. 30 juta yang udah kafling siap bangun ya. Padahal mereka ambil dari rakyat cuma 50.000. 50.000. Oke lah ada biaya tambahan jadi 500. Dan menariknya nih Bang. Ini saya kan ada kasus lain nggak saya sebutkan. Modus operandinya itu transaksi nggak langsung ke PIK, melewati beberapa layer-layer. Ada perusahaan antara perusahaan afiliasi, transaksinya selesai di mereka, sehingga kalau rakyat mau tarung nggak mungkin langsung ke PIK, tarung dengan yang bawah ini dulu. Pak ini udah terima bersih nih, kalian yang bertarung. Makanya kalau di kasus saya yang saya temui, justru aguan itu tarung langsung dengan klien saya, namanya Supardi Kendi Budarjo. Kenapa? Karena posisi aguan saat itu menjadi pemegang saham mayoritas. Anaknya Alexander Halim Kusuma sebagai direktur, sehingga punya tanggung jawab korporasi saat tanah klien saya itu dirampas. Nah, itu saya lagi ngejar itu, benar-benar aguan ini saya kejar dengan kasus itu. Karena itu, nah memang saya dapat curhatan ya dari banyak orang yang bermasalah, tapi nggak bisa berhubung langsung. Karena ada layer-layer tadi. Sehingga secara hukum nggak bisa langsung dong. Keaguan. Nggak bisa. Khusus Supardi Kendi Budarjo itu ada hubungan langsung. Kasusnya sudah sampai Barreskrim, sudah gelar perkara, tinggal mau ditingkatkan ke penyidikan, tapi saat itu Tito nggak restu. Saat itu Kabar Reskrimnya saat itu Pak Aridono. Berarti aguan ini kuat ya di kepolisian? Nah, sebenarnya mitos saja sih. Mitos. Saya justru menagih komitmen para aparat penegak hukum dan pejabat. Tolonglah. Kalian kan digaji oleh rakyat ya, bukan oleh aguan. Oke, jadi aparat ini bukan digaji oleh aguan sebenarnya? Bukan. Digaji oleh rakyat, sehingga tegakkanlah hukum.
keadilan. Nggak usah takut sama Nggak usah takut dengan siapapun, kami dukung. Termasuk Pak Prabowo ya, cabut ini status PSN, kami dukung Pak Prabowo. Iya. Terlepas mungkin di hal yang lain ada perbedaan, nggak ada masalah lah. Tapi kalau kita bicara tentang perampasan tanah, ini mengganggu kedaulatan tanah rakyat Indonesia, Bapak Prabowo ya mau tegak berdiri bersama rakyat, timbul bersama rakyat, saya batalkan PSN P2. Masya Allah, kami dukung. Saya coblos lagi deh kalau ada pilpres lagi. Oke, berarti kalau melihat bahwa permasalahannya ini ada pada perusahaan pengelola yang ada di PIK ya? Ya, betul. Jadi kita jangan mau diadu domba dengan pejabat, dengan aparat, apalagi dengan remeh-temeh abdesi. Itu kecil sekali lurah-lurah itu. Jadi sebenarnya yang harus kita hadapi adalah perusahaan. Propertinya. Oligarki properti ya? Iya, betul. Yang di dalamnya ada Aguan ya? Ya, betul. Sugianto Kusuma. Sugianto Kusuma alias Aguan. Iya. Ini kan kalau kita lihat, ini proyek PIK kan sudah berjalan. Kalau saya lihat ya, saya sempat berkunjung ke sana, sudah mulai berjalan. Misalnya, kalau tiba-tiba karena yang bersangkutan menganggap ini proyek sudah berjalan, terus menawarkan misalnya harga yang wajar dan rakyat mau terima, itu nggak ada masalah ya? Yang pertama tidak di situ, Bang. Yang pertama, negara jangan menjadi antek oligarki. Persoalannya bahwa karena ada indikasi bahwa negara bukan ini... indikasi, saya sebut itu negara menjadi antek oligarki karena menetapkan status PSN yang kualifikasinya tidak PSN. Mohon maaf, Bang, kalau yang ditetapkan PSN itu bangun jembatan, jalan tol, bandara, atau mungkin waduk, masuk akal lah. LRT. Masih masuk akal lah. Walaupun diarahkan ke oligarki biar melewati proyek mereka sehingga naik itu tanahnya. Itu hal lain lah. Masih masuk akal. Masih bisa dipahami. Masih masuk. Nah, ini bisnis properti yang elit. Mohon maaf, Bang, saya pastikan semua rakyat yang dibebaskan di situ nggak bisa beli lagi tanah yang akan jadi bangunan di situ. Di mana dia digusur 50.000, mau beli di situ nanti dari mana jalannya? Ya terusir lah. Belum lagi sumber pendapatan mereka ya, itu menjadi hilang. Kan mereka tadi ada sebagian besar nelayan, ada tambak di situ, penambak ya. Kemudian ada pertanian juga kalau nggak salah ya. Sawah, ya. Itu berarti hilang ya. Sumber pendapatan mereka. Iya, mau nanam di mana? Kalau ganti rugi itu kan harusnya dihitung, bukan sekedar tanahnya, tapi sumber pendapatannya kan. Bang, ini saya kasih tahu nih. Ya, mafia tanah itu masuknya udah kemana-mana. Saya nangani itu di Prabu Muli. Dihitung pun itu, dikerjai lagi nanti disuruh bertarung di pengadilan. Seolah-olah ada pihak lain yang punya hak atas tanah tadi. Yang punya hak akhirnya apa? Daripada lama bertarung, ya udah deh, ganti. Dapatnya berapa? 25%. 75% dikuasai mereka, bagi-bagi oknum. Bagi-bagi yang pura-pura jadi penggugat, bagi-bagi yang di belakang. Nah, orang ini kenapa terima? Iya, Pak. Capek saya, Pak. Saya nggak punya modal. Ada satu yang saya tangani sampai kasasi, menang. Digugat ulang. Kita hadapi lagi, nebis ini menang lagi. Masih juga belum dibayar sampai hari ini. Jadi modusnya seperti itu. Modusnya seperti itu. Jadi berarti kalau Bung lihat bahwa memang ada permainan hukum di balik PIK 2 ini ya? Ya. Gitu ya? Ada hukum yang sedang dipermainkan ya? Iya. Jadi begini, kalau dulu zaman Orde Baru ya, represi itu menggunakan kekuatan militer, tentara yang turun gunung. Bang, tentaranya belum datang, sepatu bootnya ada di depan rumah, udah takut sama rakyat. Teken aja dulu. Nah, sekarang seiring kecerdasan masyarakat, nggak bisa pakai represi dengan kekuatan militer, dengan hukum. Lebih smooth ya? Lebih smooth, lebih seolah-olah konstitusional ya. Seolah-olah legal, padahal di balik itu semua adalah melegalisasi kejahatan. Ya PSN ini kan. Kalau nggak ada label PSN, Bang, walaupun ya mereka misalnya nih di sini nggak mau dibebasin ya, yang sini udah kebebasin ini, udah keliling. Ini kan mau akhirnya dijual. Tapi kan tetap panjang perjalanan, sempat ada negosiasi. Tapi kalau sudah jadi PSN, ini langsung digaris, sudah langsung diuruk. Apa dasarnya? Oh, ini proyek negara. Ganti ruginya sudah kami titipkan di pengadilan. Ini. Jadi bukan berarti dulu belum ada status PSN mereka ini bersih. Enggak juga. Cuman begitu ada status PSN, kejahatan mereka di backing oleh negara. Berarti kalau begitu, ini berarti ada konspirasi di balik ini sehingga proyek itu ditetapkan jadi PSN dong?
Ya jelas lah, kita kalau lihat kronologisnya kan awalnya kan Aguan itu kan jadi ketua konsorsium pembangunan IKN. Kalau berharap keuntungan dari sana kan ya mungkin setelah 2 hari menjelang kiamat baru untung lah di IKN itu. Jadi nggak bisa. Iya, makanya kompensasinya dikasih status PSN PIK sama BSD. Kenapa ada fasilitas yang diberikan oleh negara selain keringanan pajak macam-macam, termasuk proses pengadaan lahannya yang bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Seolah-olah proyek itu kepentingan umum lagi, negara. Sehingga bisa langsung dibebaskan ganti rugi. Kalau nggak ada proyek kepentingan umum itu kan bukan ganti rugi, harus transaksi jual beli, bukan ganti rugi, Bang. Karena dia PSN jadi namanya ganti rugi. Kasih ganti rugi aja. Sama lah kalau kita kena jalan tol kan, bukan jual beli itu, Bang, ganti rugi. Berarti Anda lihat bahwa penetapan PSN di PIK 2 ini adalah bagian dari kompensasi. Karena mereka dikasih di IKN ya. Sebenarnya kalaupun mereka nggak jalan di IKN, ini mereka tetap berusaha dapat fasilitas PSN. Ya kalau mau kita kuluti daftar PSN kita itu banyak, Bang, oligarki yang diuntungkan dengan itu. Kita lihat aja daftarnya. Tapi yang unik khusus PSN PIK 2 ini, saya download beberapa penetapan PSN kan zamannya Erlangga Hartarto. Di lampirannya belum muncul nih, Bang. Sehingga kemarin Aziz Januar ya kawan-kawan itu mau coba petunkan ya, kita batalkan. Lampirannya belum ketemu. Waduh, panjang nih, berarti harus gugat dulu ke KIP agar informasi itu keluar. Saya berpikir apa ini cara dia untuk menghindari, kan status PSN kan hanya diumumkan oleh Jokowi saat rapat saat itu. Ini jadi PSN PIK gitu. Ini belum ada ya? Tidak dikeluarkan. Ada, mungkin nggak di-upload ya di sistem itu. Kalau yang lain itu saya download muncul. Saya teliti satu-satu, ini proyek ini banyak lah. Ini PT ini, PSN ini, ini yang untung sini. PSN ini, kita kelihatan lah yang untung itu. Termasuk Haritanu kan dapat PSN di Lido itu kan untung juga jadinya dia. Di PSN juga? Itu. Ikan PSN, kawasan ekonomi kreatif yang dikelola oleh Haritanu di Sukabumi itu. Udah, cuman begini. Yang lain itu, Bang, kebetulan di tanah yang tidak ditinggali. Yang di PIK ini PSN di tempat tanah yang sudah ada kampung, itu tempat mencari penghidupan. Sehingga tadi kan kita sempat ngobrol, kalau dulu oligarki itu merampas hak kita itu di ujung laut atau di lepas pantai, misalkan minyak kita, gas kita. Di hutan-hutan HPH kita dimakan sama mereka, di gunung-gunung, tambang batu bara. Hari ini yang dirampas bukan tanah-tanah yang di jauh, di kampung kita. Yang langsung bersentuhan dengan kehidupan kita ya? Langsung kehidupan kita. Seperti PIK 2 ini ya? Seperti PIK 2 ini. Sumber pendapatan mereka dari situ hilang semua. Berarti ini pelanggaran HAM juga ya. Luar biasa. Bung Ahmad, kalau Anda lihat betapa brutalnya cara-cara ini yang dilakukan ya, penguasaan ini di PIK 2, maka menurut Anda bahwa sebenarnya jelas penetapan atau pemanggilan Pak Said Didu, ya, pemeriksaan oleh Polres Tangerang ya, itu kelihatan sekali unsur rekayasa dan kriminalisasinya. Betul. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi bahwa itu adalah pesanan ya. Kalau begitu kira-kira siapa yang pesan tuh? Kan kalau Anda tadi bilang ini kan lurah ini cuma alat dia ya. Betul. Kira-kira siapa yang bermain di belakang? Aguan. Jadi Pak Lurah ini cuma alat ya. Jadi kita jangan mau diperhadapkan ya. Iya. Siapa sih yang mau musuhan sama satu jagat sosmed menghujat dia semuanya kalau dia nggak dapat kompensasi, nggak disuruh orang baik. Biasanya kan kombinasi, Bang. Satu sisi kasih kompensasi, sisi yang lain ditekan ancaman. Ini Lurah ini kan ada kasus juga. Anggaran desa atau apa begitu. Hilang aja kasusnya, menguap gitu. Kan cara nekan itu kan gampang. Satu sisi kita kasih tawaran, sisi yang lain kalau enggak gua angkat kasus lo. Sandra ya, disandra. Sandra. Jadi sebenarnya kalau rakyat cerdas ini jangan sampai kita mau diperhadap-hadapkan dengan aparat hukum ya. Tugas Abraham Samad speak up untuk mencerdaskan itu. Luar biasa nih bahwa rakyat harus membela ya, mendukung sport apa yang dilakukan Pak Said Didu, karena apa yang dilakukan Pak Said Didu ini bukanlah untuk kepentingan Pak Said Didu secara pribadi ya, tapi lebih kepada kepentingan warga yang ada di PIK 2 sana ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan alhamdulillah qadarullah menarik, Bang. Jadi ada timbal balik ya. Ketika Bang Said Didu membela masyarakat Banten, timbal baliknya kemarin waktu kita konsolidasi ya, masyarakat mengantar, mengawal sebagai bentuk dukungan kepada Bang Said Didu. Jadi mereka memang tertolong untuk menghilangkan anasir atau opini yang menyatakan itu kan kepentingan Said Didu sendiri. Nggak ada warga di PIK 2 itu yang merasa
dibela oleh Said Didu gitu untuk menghilangkan An-Natsir itu. Jadi sekarang sudah mulai dipecah ya, seolah-olah bahwa Pak Said Didu itu berteriak karena kepentingan pribadinya. Bukan sekarang Bang, sejak desain awal itu dipecah. Saya ada juga di situ klien di Gul, terkenal lah ya di daerah situ. Cina Beteng. Oh, Cina Beteng, iya. Ya aku tahu. Jadi aguan ini yang dimakan bukan hanya pribumi, Cina pun dimakan sama dia. Iya. Cina Beteng. Cina Beteng. Agus Gunawan namanya. Ya. Dia ambil tanahnya. Sekarang dia masuk penjara 3,5 tahun. Awalnya sederhana. Kenapa? Karena nggak mau dinego sama Ali Hanafi namanya. Ali Hanafi ini ya kaki tangannya si aguan ini. Main di bawah lah dia. Untuk membebaskan tanah. Iya, begitu nggak bisa dikriminalisasi ya meringkuk. Jadi ternyata korban di sana sudah banyak ya, bukan cuma Pak Said Didu ya, sebelumnya sudah banyak yang dipenjara. Banyak Bang. Makanya saya bersyukur, jadi mudah-mudahan ini cara Allah ya untuk mengangkat isu ini dan masyarakat bareng-bareng empowering ya, berdaya bareng-bareng untuk ayo kita punya kesadaran ini negeri kita, ini kedaulatan tanah kita jangan diam, bareng-bareng berjuang melawan gitu. Terutama kepada masyarakat yang terdampak ya, kami membantu tidak ada kepentingan langsung. Ya, artinya yang terdampak langsung harus lebih semangat berjuang karena terkait harta mereka, tempat tinggal mereka, tanah mereka begitu. Ya memang nggak gampang Bang kalau di lapangan ya, intimidasi macam-macam itu kan biasalah. Kan kalau mereka bermasalah nggak mungkin nekan Bang Abraham Samad atau saya, nggak. Belok dia cari yang lemah-lemah itu. Oh begitu caranya. Jadi kayak Bang Said Didu ini mungkin dicari yang lain. Iya. Dilemahkan dulu yang lain ya. Iya. Jadi Pak Said Didunya terakhir gitu. Panggil sama polisi gitu kira-kira seperti itu. Iya, pakailah panggilan gitu kan. Tapi insya Allah mudah-mudahan dan harapan kita itu kita nggak pernah menolak diperiksa, kita kan taat hukum. Yang penting setelah diperiksa pulang gitu aja. Dan jangan kasus ini dijadikan kasus yang seolah-olah kasus hukum, padahal sebenarnya kalau kita lihat tidak ada masalah ya. Apa yang disampaikan Pak Said Didu itu adalah kewajiban dia sebagai warga negara untuk mengemukakan pendapatnya ya. Seperti begitu sebenarnya. Betul. Bung Ahmad, apa yang penting dari peristiwa ini sebenarnya yang kita harus garis bawahi? Pertama yang paling penting adalah kita harus bareng-bareng memetakan substansi masalah agar kita tidak diadu domba dengan layer-layer masalah yang sebenarnya bukan asas dari masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang asas dari masalah ini tinggal satu saja, keberpihakan penguasa. Kalau penguasa berpihak kepada rakyat, sebenarnya nggak ada kekuatan juga oligarki ini. Dia nggak dapat kebijakan PSN misalnya, nggak bisa apa-apa juga, dia nggak ada dalih untuk mengerahkan aparat. Nah karena itu kita menghimbau kepada penguasa, pemerintah, Pak Prabowo, ini kesempatan Bapak untuk menjalankan amanah sebagai presiden untuk memenuhi janji-janji Bapak kepada rakyat. Ini bukan saatnya lagi kampanye. Kalau Fufafa ya sudah jadi wakil presiden masih kampanye dengan lapor Mas Wapres, itu kan kampanye seolah-olah dia belum jadi wakil presiden. Pencitraan. Ya, gitu. Kalau sekarang udah jadi penguasa, buktikanlah keberpihakan. Nah kita, masyarakat luas, yuk kita saling konsolidasi dan jangan mau dipecah belah. Memang banyaklah di antara kita mungkin ada yang diadu domba dengan catatan tertentu. Yakinlah, sebenarnya kalau kita bersatu mereka lemah. Sebaliknya kalau kita kemudian terpecah belah, ya mereka kuat. Dan yang terakhir bagi orang-orang yang hari ini ada di bawah kendali aguan yang tidak bisa bertindak untuk menegakkan ya keadilan negeri karena belenggu aguan, pelan-pelan lepaslah belenggu itu. Sebab jika tidak, Anda tidak akan berhadapan dengan aguan, tapi Anda akan berhadapan dengan seluruh rakyat. Begitu kira-kira. Dan yang keempat mungkin bahwa jangan jadikan mitos bahwa aguan ini kuat. Wah iya. Itu yang berbahaya ya. Bahaya sekali. Apa? Tadi syirik ya? Iya. Iya jadi begini, kalau rakyat ini punya ketakutan yang luar biasa terhadap aguan, ini kan dia bisa syirik. Betul. Seolah-olah ini ketakutannya bukan lagi kepada Allah Maha Kuasa ya. Iya, betul. Oleh karena itu kita harus mendorong ya, menguatkan masyarakat bahwa janganlah takut sesama manusia ya. Betul. Kita hanya boleh takut kepada Allah Maha Pencipta ya. Betul. Allah Subhanahu wa taala. Bung Ahmad Qasim, kalau kita lihat penetapan PIK 2 itu sebagai PSN itu kan di akhir-akhir masa jabatan Jokowi. Iya, itu kira-kira yang Anda lihat itu kenapa sampai terjadi itu di akhir-akhir masa jabatan? Satu, itu kan kompensasi ya. Atas dukungannya selama ini. Yang kedua, saya lihat memang akses mereka ke kekuasaan yang baru itu masih agak terbatas dalam tanda petik. Sehingga khawatir juga kalau pindah presiden baru, satu bisa jadi nggak dapat PSN.
Kedua, kalaupun dapat negonya jadi lebih mahal gitu. Jadi diburu-buru lah sebelum lengser gitu. Jadi berarti karena sebelum lengser diburu-buru nih cepat-cepat supaya ditetapkan lagi. Betul. Karena mereka takut kalau misalnya presiden baru terpilih, jangan-jangan proyek mereka nggak bisa ditetapkan jadi PSN. Betul. Kira-kira seperti itu. Betul. Dan PSN lain juga sebenarnya yang paling buruk ini di PIK 2 ya. PIK 2. Karena dia menyentuh langsung kehidupan rakyat di sana. Betul. Kalau di tempat lain kan nggak seburuk PIK 2 ya, kalau menurut Bung Ahmad Kosin lihat. Iya, kalau di tempat lain itu secara umum oligarki itu memang memanfaatkan negara, tapi dampak kerugiannya nggak langsung pada rakyat. Kalau di PSN lain ya. Iya. Tapi di PIK 2 ini langsung ya. Tapi jangan lupa ya, kayak di Rempang pun sama sebenarnya. Sama. Bedanya kalau di PIK 2 yang diuntungkan Aguan, kalau di Rempang kan TW, Tommy Winata. Ini oligarki semua juga yang untung gitu loh. Berarti yang kita harus himbau kepada rakyat ini, marilah kita bersatu konsolidasi melawan oligarki ya. Iya, betul. Dan jangan menjadikan mitos bahwa mereka lebih kuat. Betul sekali. Daripada Maha Pencipta. Masya Karena Allah, itu betul, Anda bisa syirik. Iya, betul. Ya, itulah di khutbah dari Ustadz Abraham Samad. Jangan syirik ya. Terakhir saya hanya minta masyarakat untuk memberi dukungan kepada Bang Said Didu dan kemudian mendoakan agar itu bisa lancar. Terima kasih, luar biasa nih apa yang disampaikan Ahmad Kosim, mencerahkan kita, mengedukasi kita dan membuat keberanian kita menjadi bertambah.